Baik rekan-rekan media yang saya hormati, mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari, kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus hawkish ya. Dan juga ini juga sentimen dari domestik pasca keputusan rebalancing dari MSCI yang teman-teman kemarin juga perhatikan, yang dilakukan MSCI di 12 Mei di waktu Amerika, yaitu 13 Mei waktu sini, dan juga kemudian juga terus terjadi ketika kemarin dibuka kembali bursa setelah libur beberapa hari. Namun kalau kita lihat bahwa pelemahannya itu masih moderat, yaitu di 1,98% pada hari pertama pengumuman MSCI, dan juga kemarin di 1,85 di 18 Mei setelah libur panjang. Dinamika ini menunjukkan penyesuaian yang lebih berbasis fundamental. Jadi selalu seperti kami sampaikan, kami menyampaikan bahwa ini adalah konsekuensi logis dari berbagai transformasi di pasar modal yang kita lakukan. Jadi kita melihat pergerakan indeks kita sudah lebih secara fundamental, dan juga sekarang IHSG pergerakannya juga relatif sejalan dengan indeks MSCI, acuan MSCI, maupun subindeks utama seperti LQ45 dan juga IDX 30 dan juga IDX 80. Ini mencerminkan price discovery yang lebih fundamental tadi seperti saya sampaikan, di mana pergerakan saham lebih ditopang oleh aspek fundamental dibandingkan oleh sentimen semata ya. Jadi ini sangat, menurut kami juga sangat baik perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah. Juga berita baiknya adalah bahwa walaupun ada dinamika seperti saat ini, kita melihat bahwa perspektif investor ya ini juga meningkat ya dalam hal confidence untuk masuk ke market, ditandai dengan peningkatan 7 juta investor retail baru di pasar modal kita, sehingga dari year to date penambahannya sudah 7 juta investor baru di pasar modal Indonesia. Jadi ini juga melihat bahwa reformasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi ukuran ya market size, tetapi juga kita kedepankan dari aspek fundamentalnya, integritas, kemudian keterbukaan dan lain-lain. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sufmi dan juga Prof. Sumi Dasko dan juga Pak Rosan dan Pak Doni yang juga hadir hari ini. Kami juga nanti mohon berkenan untuk memberikan mungkin beberapa hal yang dapat disampaikan kepada media, yang tentunya untuk disampaikan kepada market kita, pada pelaku pasar kita, terutama untuk investor retail domestik kita. Saya undang mungkin mic-nya, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media, Bu Kiki dari OJK, Pak Rosan dari Danantara, Pak Doni, Pak Nyoman. Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang, dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi
yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah, dan itu kemudian dengan fundamental yang ada kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil. Itu aja dari saya, dan terima kasih atas kerja keras dari Direksi Bursa maupun OJK yang beberapa hari ini telah bersusah payah kemudian menghadapi situasi yang disebabkan oleh pasar global maupun dinamika di dalam negeri. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih tadi dari penyambutan yang sangat baik dan informasi yang baik dari Ketua OJK, Ibu Vicky, dan saya juga terima kasih bersama dengan pimpinan DPR, Bapak Profesor Sumi Dasko Ahmad, dan juga rekan saya Pak Doni, Pak Nyoman, dan direksi yang lain. Ini dalam hal ini yang ingin saya sampaikan bahwa ya kalau kita lihat investasi di bursa buat kami di Danantara ini adalah investasi jangka panjang, ya. Dan kalau kita lihat bahwa BUMN yang ada di bursa, kalau kita lihat secara satu persatu, contohnya Himbara ataupun mineral kita, itu yieldnya juga sangat baik di atas 10-11%. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi dengan, saya mesti kasih apresiasi ke OJK dan juga ke bursa dengan beberapa affirmative action-nya dalam rangka terus menyempurnakan bursa kita menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih governance, to deepen also our capital market. Dan tentunya ini adalah satu proses, ya, suatu proses yang kami meyakini ini akan menimbulkan kepercayaan kepada bursa kita ini menjadi jauh lebih baik ke depannya. Nah, tentunya memang dari investor dalam maupun luar negeri, proses ini kan sudah we are heading on the right direction. Nah, bagaimana kita mencoba mengakselerasi perbaikan-perbaikan penyempurnaan yang sudah dilakukan oleh OJK dan bursa. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat lagi memang benar, baik secara fundamental maupun baik secara pricing dari saham-saham, terutama saham BUMN kita yang ada di bursa, itu akan membuat yield jangka menengah panjang yang baik, yang above 10 to 11%, gitu ya. Which is menurut kami itu sangat-sangat baik. Nah, tentunya kalau kembali lagi kita punya keyakinan bahwa inilah proses menuju kita menjadi lebih baik. Yang seperti Pak Prof. Sumi Dasko sampaikan, ya ini kan, dan juga Ibu Kiki, bahwa ini adalah berjalanannya positif gitu ke depannya. Ya, tetapi memang kalau kita lihat, oh hari ini, besok, ada seminggu lagi, kan approach kita itu bukan harian, approach kita bukan bulanan, approach kita itu jangka panjang. Dan saya sangat meyakini bahwa ke depannya dalam jangka panjangnya, bahwa bursa kita ini akan terus bertumbuh, baik dari segi market kapitalisasinya, baik dari segi emitennya, dan juga baik dari investornya.